Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Kembali bersama saya Paramita Sumantri dalam talk show Memilih Damai, masih mengangkat pembahasan tentang pemilu di tahun 2024 mendatang. Dan kali ini diskusi akan menyasar ke wilayah yang tidak kalah penting, yaitu di Sulawesi, dengan tema membaca suara pemilih dari Sulawesi pada Pilpres 2024. Acara ini merupakan series yang digelar di 9 provinsi di Sulawesi, khususnya Manado, menjadi kota yang kelima. Dengan begitu, masih ada 4 kota lainnya yang akan menggelar talk show Memilih Damai. Dan Tribuners, saat ini Tribun Network mengelola 67 portal berita media online dan 23 surat kabar harian yang terbit di berbagai kota. Hingga Juli 2022, kami didukung setidaknya 1.421 wartawan yang bertugas tersebar pada 472 kabupaten kota atau 92% dari 514 kota dan juga kabupaten di Indonesia. Dan sudah menjadi cita-cita Tribun Network untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara, membawa semangat baru dan demokratisasi di semua daerah, serta memberi panggung lokal ke pentas nasional. Untuk itulah, Tribun Network menyelenggarakan talk show Memilih Damai dengan tema membaca suara pemilih dari Sulawesi pada Pilpres 2024 pada hari ini. Dan semua talk show ini akan dikemas dalam bentuk video dan artikel yang ditayangkan di YouTube Tribun Network dan 67 media online Tribun Network di 34 provinsi dan kota-kota kedua seluruh Indonesia. Saya sudah tidak sabar, tidak perlu berlama-lama lagi karena kita akan memulai diskusi kita pada hari ini dengan sejumlah pembicara. Ada nanti pembicara sosok-sosok dari luar Pulau Jawa yang bisa mendulang suara terbanyak di Pilpres 2024 mendatang. Saya langsung perkenalkan, sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Wakil Dekan 1 Visip Universitas Samratulangi Manado, ada Mas Alfon Kimbal. Selamat pagi, Mas Alfon, sehat? Ya, sehat. Ada juga Akademisi IAIN Manado Sulaiman Mapiase PhD. Selamat pagi, Mas. Baik, kemudian hadir pula di samping saya ada Direktur Eksekutif LSI, Mas Jayadi Hanan. Halo, pagi, sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Dan di tengah-tengah kita juga sudah bergabung bersama kami dosen Universitas Indonesia, ada Mas Panji Anugrah Permana. Selamat pagi, Mas Panji. Baik, dan saya tidak sendiri pemirsa, karena untuk memandu talk show kali ini saya juga akan ditemani oleh, di seberang saya sudah hadir Bang Jumadi Mapangaro, pemimpin redaksi surat kabar harian Tribun Manado dan portal online tribunmanado.co.id. Sehat ya Bang ya? Sehat, Mbak. Oke, langsung Bang, kita mulai dengan diskusi kita pada hari ini dengan tema membaca suara dari daerah Sulawesi ya. Ya, baik Mbak Mita, kita langsung saja sapa para pembicara. Ada Pak Sulaiman Mapiase dari IAIN Manado, ada Mas Panji Permana dari UI, Visipol UI, ada Dr. Alfon Kimbal dari Unstrat Manado, ada Pak Jayadi Hanan dari Direktur Eksekutif LSI. Kita selama 1 jam ke depan akan berdiskusi tentang topik membaca pemilih suara pemilih dari Sulawesi pada Pilpres 2024. Dan saya tidak membatasi para pembicara untuk memberikan tambahan atau menyangga pernyataan dari pembicara yang lain selama substansinya masih di topik yang kita sepakati. Selain saya dan Mbak Pramita, ada juga pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa di Manado. Betul. Yang sudah dikumpulkan oleh tim Tribun Manado di Kota Manado, Sulawesi Utara. Ya, nanti akan kami tampilkan jadi ya Bang ya. Iya. Pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa sudah kami rangkum, nanti bisa dijawab langsung oleh Bapak-Bapak di sini. Ya, ada 5 mahasiswa Ya. dan masing-masing akan diberikan kesempatan memberikan tanggapan. Langsung saja kita mulai diskusi ini. Kita memulai dari Dr. Jayadi Hanan selaku Direktur Eksekutif LSI. Tentu selama ini kan sering memberikan melansir data-data survei berkait dengan Pilpres. Mungkin bisa diberikan gambaran terkini bagaimana para capres dan cawapres di 2024 yang potensial. Silakan Pak Jayadi. Iya, saya kira ini sudah jadi pengetahuan yang umum, tapi saya ulangi lagi ya, bahwa setelah kita track selama mungkin 3-4 tahun terakhir, terutama 2 tahun terakhir itu memang capres yang dianggap cukup populer dan cukup unggul itu masih 3 orang. Ya. Kalau secara alfabet Anies, Ganjar, Prabowo secara alfabet. Tapi kalau secara urutan dukungan
kadang-kadang ganti-ganti, kadang-kadang Ganjar, kadang-kadang Prabowo, kadang-kadang Anies ya. Tapi kalau kita simulasi 3 nama ya kira-kira itulah. Tiga-tiganya masih masih memperoleh dukungan yang cenderung sama kuat satu sama lain gitu. Itu di papan pertama. Ya, papan kedua. Di papan kedua itu ada banyak nama, ada nama-nama seperti AHY, kemudian Ridwan Kamil, Sandi Uno, kemudian Khofifah dan seterusnya. Itu nama-nama yang masuk 10 besar ya. Jadi begitu saya kira sampai hari ini masih gambarannya. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa kemungkinan 2024 itu kalau misalnya nama-nama populer itu dimajukan oleh partai politik, maka kemungkinan ya 3 nama itu. Kalau tentu saja kan semuanya tergantung partai politik kan dan koalisi yang terbentuk. Nah, yang kedua adalah bahwa kalau memang 3 nama itu yang terutama dimajukan, maka kita belum melihat ada calon yang dominan sampai hari ini. Jadi ini bedakan dengan 3 pemilu terakhir. Kalau pemilu 2009 ada nama dominan Pak SBY, petahana kan. 2014 ada 2 nama dominan, Pak Prabowo sama Jokowi. Di 2014 ya, 2019 juga sama. Walaupun ada petahana tapi ada saingannya yang dominan. Nah, kalau kali ini tidak ada. Karena itu artinya bahwa pertarungan pada 2024 itu kemungkinan akan sangat ditentukan oleh kemampuan masing-masing calon itu untuk menyasar semua wilayah pemilih. Jadi tidak hanya fokus di Jawa misalnya. Nah, itu saya kira sudah tepat tuh Tribun mengangkat topik-topik seperti pemilih di Sulawesi, mungkin juga nanti di tempat lain, karena kalau ngelihat peta yang bakal kompetitif itu kemungkinan sesedikit apapun suara itu pasti akan disasar oleh semua calon bakal calon presiden, wakil presiden itu. Kendati memang kuncinya itu ada di Pulau Jawa. Semua partai, semua calon pasti akan punya perhatian ke Pulau Jawa. Tapi kalau kita perhatikan, karena semuanya ke Pulau Jawa, itu berarti kan keunggulan tidak ditentukan lagi di Pulau Jawa, berarti kan? Itu ditentukan oleh karena nantinya akan unggul sedikit-sedikit kan gitu. Maka itu ditentukan oleh kemampuannya, misalnya mengambil ceruk pemilih khusus di Sulawesi, khusus di daerah Maluku dan Papua, khusus di daerah Nusa Tenggara, atau beberapa daerah Kalimantan begitu. Tetapi ya pertarungan nanti akan sangat banyak di Jawa. Nah, katanya Jawa adalah kunci, masih kunci, tapi masih kalau 2024 mungkin kuncinya tidak sepenuhnya Jawa. Kalau kita lagi-lagi kalau asumsinya ada mungkin 3 itu yang bertarung, sehingga tidak ada daerah yang tidak penting jadinya untuk pemilu 2024. Kalau melihat dari hasil survei 3 nama papan atas itu yang muncul begitu ya, Mas. Artinya kita tidak hanya berbicara soal Jawa kan, di daerah Sulawesi sendiri itu nama ketiga papan atas itu bagaimana? Ya, di Sulawesi itu jumlah pemilihnya sekitar 7% dari total pemilih nasional ya. Jadi kalau 2024 mungkin pemilihnya sekitar 14 jutaan. Kalau kita lihat di 2019, suara sah di Sulawesi itu total sekitar hampir 11 juta, 10.880.080 gitu. Kebetulan saya tadi lihat ya. Nah, kalau kita belajar dari 2019, di situ Jokowi secara keseluruhan Jokowi unggul sedikit, ya 51,5, Prabowo dapat 48,5 secara keseluruhan. Tapi Prabowo unggul 57% di Sulawesi Selatan, unggul 64% di Sulawesi Tenggara, tapi dia kalah Jokowi dapat 77% di Sulawesi Utara. Lalu sisanya itu juga Jokowi di Gorontalo, kemudian Sulawesi Barat. Cenderung imbang. Nah, mengapa itu penting menurut saya? Itu penting untuk melihat bahwa begini, kalau 3 nama ini kan sementara ini kita mengasosiasikan Ganjar lebih dekat dengan pemilih Jokowi. Sementara pemilih Anies sama pemilih Prabowo itu tampaknya akan berebut di ceruk yang sama, terutama ya ceruk yang sama. Jadi Prabowo akan berusaha mempertahankan kekuatannya, tapi kemungkinan kalau Anies maju, maka banyak suaranya akan diambil oleh Anies. Itu berarti nanti Ganjar jadi tidak aman kan, karena dua-duanya pasti akan berebut suara Jokowi di situ. Nah, kalau kita lihat hasil survei, misalnya di LSI sampai dengan Oktober 2022, itu memang di Sulawesi cenderung yang lebih unggul untuk sementara ini Prabowo dan Anies, ya. Ganjar belum.
masih trailing. Tetapi itu secara keseluruhan. Iya. Tapi kalau kita lihat di per provinsi, ya Ganjar tentu saja unggul di Sulawesi Utara misalnya, karena itu kan daerah PDIP dan Jokowi di situ kan 77%, misalnya begitu. Di yang lain di 4 atau 5 di 5 Sulawesi itu 6 provinsi ya. 6 provinsi. Di 5 provinsi yang lain masih cenderung bersaing ketat Prabowo sama Anies begitu posisinya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat secara keseluruhan, ya mungkin itu tadi tidak terlalu berbeda jauh di antara ketiganya. Pengaruh kalau calon wakil presidennya, kan ada tadi beberapa nama yang masuk 10 besar, AHY, Erick Thohir, Ridwan Kamil, masuk Kofifa. Nah ini pengaruhnya terhadap kalau mereka nanti dipasangkan dengan ketiga capres ini. Iya, ini menariknya ya. Iya. Kita punya 3 calon presiden, lagi-lagi kalau yang maju ya. Iya. Nah, saya kok selalu gitu ngomongnya. Karena kita punya 3 calon presiden yang dianggap paling unggul menurut survei, itu selisih satu sama lain sedikit. Iya. Nah menariknya, bakal calon wakil presiden banyak, Iya. tapi selisih satu sama lain juga sedikit. Betul. Misalnya Ridwan Kamil sama Sandi Uno, sama AHY, sama Khofifah, sama siapa lagi? Erick Thohir. Itu selisihnya itu nggak terlalu berbeda jauh gitu. Jadi pilihan-pilihan para capres ini untuk wakil menjadi penting itu saja. Tapi pilihan dari para capres ini untuk ke wakil menjadi banyak kan, bisa ke siapa aja gitu. Nah karena itu mungkin yang akan dicari adalah keunggulan-keunggulan yang mungkin lebih kualitatif. Misalnya pasti akan dipikirkan Jawa luar Jawa misalnya. Kalau di Sulawesi mungkin isu itu masuk, Jawa luar Jawa, atau isu NU bukan NU. Militer non militer tidak terlalu kalau sekarang ya, tidak terlalu menonjol. Mungkin isu-isu seperti itu yang timur barat mungkin gitu ya. Nah, isu-isu seperti itu yang mungkin nanti akan menarik. Tapi lagi-lagi karena yang disasar oleh para capres ini seluruh Indonesia, kan bisa jadi satu calon wakil presiden bisa membantu seorang capres di Jawa Timur, tapi belum tentu bisa bantu dia di Sulawesi kan, gitu dan seterusnya. Jadi nah khusus untuk Sulawesi, sepanjang yang saya tahu dari ada hampir 30-an nama yang dicek terus-menerus oleh lembaga survei itu, memang nama calon dari Sulawesi belum ada yang kompetitif. Saya pernah ditanya oleh Tribun di Makassar ya, bagaimana dengan tokoh dari Sulawesi Selatan seperti Syahrul Yassin Limpo misalnya, atau Andi Amran Sulaiman ya, atau Oli Dondo Kambe gitu. Memang nama mereka ada, tapi agak jauh di 20 besar gitu. Karena itu artinya kalau dari segi asal wilayah, tampaknya orang Sulawesi tidak akan terlalu punya mendorong tokohnya, tidak akan punya kecenderungan pada tokoh tertentu, karena kan kecenderungannya yang akan dipilih sebagai cawapres kemungkinan dari luar Sulawesi semua. Kalau kita bicara soal Sulawesi begitu. Ya mungkin ada Khofifah gitu, mungkin Erick Thohir atau jadi nanti yang mungkin akan membantu lebih unggul adalah calon wakil presiden mana yang paling mampu bersosialisasi secara nasional, begitu. Jadi yang diperlukan tuh calon wakil presiden yang tidak lokal, tapi nasional gitu. Nah, mengapa saya sebut begitu? Misalnya gini, Mas Ganjar misalnya ya, kenapa dia masih agak kalah di Sulawesi? Karena selama ini dia masih terlalu Jawa Tengah, sama terlalu PDIP. Gitu. Dan itu misalnya popularitas Ganjar itu masih di kisaran 75%-an. Kalau yang lain sudah nasional tuh, Prabowo kan sudah 95%, hampir 100%. Anies sudah 80% lebih, dan dia cenderung menasional. Jadi nanti kalau kita bicara soal wapresnya, yang akan dicari adalah wapres yang sama kuat popularitasnya secara nasional dan kualitas popularitasnya secara nasional. Baik, Pak Jayadi. Kita ke pembicara kedua, Pak Sulaiman Mapiase, membaca bagaimana sih gambaran daerah melihat suasana pilpres ini. Dan pertanyaan berikutnya adalah, ada statement yang pernah dilontarkan oleh Wakil Presiden bahwa jangan bermimpi presiden dari luar Jawa, atau Indonesia butuh 100 tahun lah presiden di luar Jawa. Gimana pandangan Pak Sulaiman Mapiase? Pertama, kalau butuh 100 tahun berarti
100 tahun setelah merdeka itu. 23 tahun lagi. Mungkin ya. 2045 ya. Iya. Baru bisa ada presiden. Indonesia tahun emas ya. Ya, dari luar Jawa. Saya sih pertama mungkin cenderung melihat secara normatif ya, bahwasanya pemilu ini merupakan mekanisme atau jalan untuk bagi rakyat Indonesia menemukan pemimpin terbaik. Dan menanggapi pernyataan seperti itu dari Pak JK ya, kalau tidak salah. Saya membacanya untuk menemukan pemimpin yang baik atau cukup qualified untuk memimpin Indonesia tentu ditentukan oleh kualitas pemilihnya ya. Sejauh mana pemilih itu mampu memilih secara rasional. Berarti mungkin hitung-hitungannya dalam waktu 23 tahun itu pendidikan kita sudah melahirkan manusia-manusia yang cukup rasional dalam menentukan pilihannya. Tidak lagi mungkin seperti apa yang terjadi sekarang, pilihan-pilihan itu masih banyak tersandra dengan identitas politik, identitas sampai ke kampanye, black campaign misalnya. Atau di Sulawesi Utara sejauh ini kami perhatikan money politik itu masih sangat kuat dan itu menyandra demokrasi untuk memilih orang-orang yang terbaik untuk memimpin rakyat ini mencapai cita-cita kesejahteraan dan keadilan kan. Jadi mungkin banyak yang bagus tapi karena tidak punya duit ya akhirnya tidak bisa terjaring melalui proses demokratis. Ini ya asumsi dasarnya kita memilih independen bukan karena pengaruh ini dan itu, tapi kita melihat kualitas orangnya, apakah dia punya integritas yang baik, punya kompetensi yang baik di level lokal, nasional maupun internasional. Secara akademis ada tidak misalnya penelitian bagaimana sih karakteristik pemilih di wilayah Sulawesi itu seperti apa? Sosok apa sih yang dicari begitu dari pemilih-pemilih di Sulawesi? Kalau saya memperhatikan ada terakhir hasil survei oleh Bawaslu Kota Manado ya. Masyarakat itu menginginkan pemimpin yang mampu memperhatikan kepentingan mereka secara umum. Yang uniknya dari survei itu 77% masyarakat itu tidak menghendaki money politik, ya kan? Kemudian di sisi lain masyarakat menginginkan pemimpin yang visioner, punya visi, punya agenda kerja yang jelas, yang menyasar kepentingan hajat hidup orang banyak. Itu sekitar 80% menginginkan itu. Nah ini yang unik karena faktanya selama ini mereka masih banyak yang tersandra dengan money politik itu. Meskipun kita tidak mengingkari bahwasanya para politisi juga cerdas. Ya, di samping memenuhi hasrat dari sisi kualifikasi barangkali kedekatan mereka dengan konstituen, tapi di sisi lain daripada kalah dengan politisi lain ya kita bermain juga dengan money politik itu, meskipun secara normatif mereka menggaungkan bahwa kita tidak bermain di situ, ya kan? Tapi faktanya tidak bisa dipungkiri mereka juga tetap bermain. Bahkan pemilu terakhir saya geleng-geleng kepala saja sebab pemilih juga misalnya banyak yang mendatangi mereka dari para calon ini. Mereka bawa ini kan amplop dan sebagainya. Nah, pemilih ada yang menerima semua amplopnya dari manapun dia ambil, ada juga yang sudah menghitung. Ya, yang paling banyak yang saya ambil, yang sedikit saya kembalikan. Nah, itu masih sangat umum praktiknya dalam masyarakat kita. Bahkan istri saya punya staf. Itu stafnya minta izin sehari sebelum pemilihan khusus untuk menyambut
amplop itu. Jadi saya bilang, waduh, ini gimana demokrasi ini? Tapi para calon juga saya lihat pintar ya melihat apa namanya, dalam tanda kutip, peluang ketidakcerdasan masyarakat ya. Masyarakat. Mereka kan sama-sama menawarkan itu, tapi mereka bersaing lagi long term ya. Ada yang mengapproach mendekati masyarakat jauh-jauh sebelum itu, ya kan, dengan money politik. Ada juga nanti menjelang hari hanya, dan biasanya yang long term bermain lebih awal itu mereka yang akan memenangkan pertarungan. Memang kan ada biasa orang memilih itu karena ada kedekatan, proximity dengan kedaerahan, suku, agama. Bagaimana Pak Sulaiman melihat dari proses kedekatan itu? Untuk konteks Sulawesi Utara, Ya. saya lihat itu masih apa ya? Tidak terlalu berpengaruh. Yang paling berpengaruh tadi politik uang itu. Ya. Kita tidak terlalu mempersoalkan. Nanti mungkin Pak Alfon bisa lebih memperdalam ini. Tapi sejauh ini saya perhatikan di grassroots sangat pragmatis, sangat pragmatis. Yang intinya money politik. Ya. Kalau misalnya, bagaimana pengaruh tokoh agama di daerah atau ormas di daerah dalam mempengaruhi pemilih di Sulawesi Utara khususnya untuk menentukan siapa figur capres dan cawapres yang layak mereka pilih? Nah, itu kondisional ya. Saya lihat tergantung karakter ormasnya dan karakter tokohnya. Kalau ormasnya itu memang karakternya punya kedekatan baik secara organik maupun secara organisasi dengan ormasnya, kemungkinan besar untuk mempengaruhi pilihan pemilih itu lebih besar. Tapi ormas yang punya karakter misalnya tidak terlalu mengikat, terbuka, nah itu juga saya lihat tokoh-tokoh agamanya atau ormasnya sebagai organisasi itu tidak punya kemampuan besar untuk mempengaruhi pilihan-pilihan anggotanya atau pemilih. Saya tertarik dengan tadi pernyataan mengenai money politik ya. Kita kan tahu bahwa biaya pemilu di kita ini mahal, gitu ya. Itu sudah menjadi rahasia umum gitu ya. Saya ke Mas Panji, Mas, soal money politik ini, apakah memang di daerah ini begitu sangat kental, dan kalau tadi kita bicara soal karakteristiknya pemilihnya gitu, khususnya di Sulawesi, orang-orang pemilih-pemilih di sana begitu ya, apakah sudah cukup matang gitu ya untuk melihat bagaimana sih memilih dengan yang cerdas, dengan yang baik, sehingga adanya gangguan-gangguan money politik ini bisa diminimalisir begitu? Ya, kalau dalam konteks politik elektoral di Indonesia, saya sepakat dengan Bang Sulaiman barusan ya, bahwa kita tidak bisa menafikan fenomena politik uang ya, klientelisme dan lain sebagainya dalam mekanisme pemilihan ya. Tetapi harus dilihat terutama kalau kita melihat konteks pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, tentu dua hal ini ada mungkin sedikit perbedaan dalam konteks penggunaan politik uang ya. Karena bagaimanapun kalau pemilu legislatif misalnya mungkin berpengaruh ke tokohan itu, tetapi di banyak sekali kasus di pemilihan legislatif potensi untuk politik uang lebih besar ya, lebih terbuka. Di dalam Pilpres agak berbeda ini. Ada aspek-aspek ketokohan, popularitas ya, dan juga mungkin sentimen-sentimen kedaerahan itu yang bisa memainkan peran. Saya ambil contoh yang sederhana lah di 2014 sama 2019. Ketika Pak JK mendampingi Pak Jokowi di Sulsel, ya perbedaan suaranya sangat jauh dengan ketika Pak Jokowi didampingi oleh Pak Ma'ruf Amin. Di Sulsel itu 71% ketika Pak Jokowi dengan Pak JK maju di pemilu 2014. Sementara di 2019 Pak Jokowi rontok suaranya dengan Pak Kiai. Hanya 48 ya, kalah oleh pasangan Prabowo. Jadi ada kehilangan suara 28,5%. Dalam konteks itu termasuk tinggi. Jadi ada juga aspek-aspek yang mungkin di situ masyarakat merasa terwakili oleh Pak JK, mungkin ya. Di luar tentu saja saya nggak mau bilang ini sepenuhnya faktor itu, mungkin aja politik identitas juga ya. Kita tahu eskalasi di 2019 itu sangat tinggi ya politik identitas. Jadi ada faktor-faktor yang mungkin juga terkait ketika seorang elit dianggap merepresentasikan daerahnya, itu bisa saja mendongkrak perolehan suara yang
diperoleh kemudian oleh dia dalam persaingan politik. Nah, juga kalau kita melihat secara lebih spesifik ya di Sulawesi, kalau kita ke belakang ya ke 2009-2004, data-data statistik menunjukkan sebetulnya ketika Pak JK maju ya di wilayah-wilayah 6 provinsi itu relatif dia kuat. Ya, dia hanya kalah di di Sulawesi Utara ya, di Sulawesi Utara, kemudian ya di Sulawesi Utara saya kira ya. Tetapi di daerah-daerah lain suaranya itu ada yang menang bahkan berimbang ya. Di wilayah seperti Sultra saja dia berimbang dengan Pak SBY. Nah, ini menunjukkan mungkin ada aspirasi daerah yang dalam tanda petik dititipkan kepada figur elit yang maju di dalam kontestasi itu gitu ya. Nah, jadi saya kira klientelisme politik uang ya tentu itu kita nggak bisa tutupi, riset kita memang seperti itu. Tetapi dalam konteks pilpres dan pileg kita harus melihatnya dalam aspek yang agak berbeda mungkin ya, karena di sini aspek figur ketokohan itu juga memainkan peran. Jadi menurut Mas Panji, ke depan pada pemilu 2024 untuk capres dan cawapres harus memperhatikan apa? Membaca tadi hasil pemilu sebelumnya itu. Iya, jelas representasi yang kemudian bukan kedaerahan, saya ngomongnya mungkin lebih luas ya. Iya. Kita ada konsep dalam ilmu sosial itu cleavage ya, pembelahan sosial itu menjadi penting ya. Di sini pembelahan sosial itu berarti kan berkaitan dengan sebetulnya latar belakang sosial seorang elit. Apakah dia mewakili sebuah komunitas wilayah tertentu misalnya ya. Bisa jadi etnis, agama. Makanya kemudian kan di dalam politik aspirasi-aspirasi yang dikaitkan dengan misalnya apakah dia lebih mewakili ormas NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya itu menjadi pertimbangan ketika memilih, termasuk gender mungkin ya. Jadi saya kira aspek-aspek itu tidak seakan sepenuhnya diabaikan, tentu akan dipertimbangkan. Selain tentunya mungkin tadi ya, yang paling utama kan tiket nih. Kalau tiket gak dapat, tentu aspek itu ya susah juga kan. Tiket dulu. Kalau tiketnya bisa dapat ya, otomatis dimensi-dimensi itu akan diperhitungkan. Selain tentu saja yang berkaitan dengan politik uang, seberapa besar resource yang dia miliki juga di dalam kontestasi itu. Karena ini kan sebuah proses kontestasi besar, melibatkan resource yang juga besar. Mas Panji, ini kan 2023 nanti itu dianggap sebagai tahun gelap. Dianggap Indonesia memasuki resesi, kata sebagian orang. Yang itu disampaikan oleh banyak pengamat ekonomi. Nah, apakah ini juga akan mempengaruhi pemilih untuk menentukan figur capres dan cawapres, bahwa siapa yang bisa menyelesaikan resesi ini ke depan? Ya, saya kira tantangan kita besar ya. Jadi mungkin bagi para pemilih ini akan jadi pertimbangan ya. Pertimbangan bagaimana track record, pengalaman, kekuatan dia di dalam mengelola pemerintahan misalnya ya. Itu bisa menjadi salah satu patokan. Walaupun dalam konteks Indonesia biasanya program track record itu masih nomor kesekian gitu ya. Lebih banyak dimensi figur ya, kekuatan personality dia dianggap sebagai oh ini cocok nih seperti ini, atau mewakili satu tadi ya, pembelahan sosial tadi yang apa namanya lebih bisa mempengaruhi pemilih ya. Tetapi saya kira itu bukan berarti bahwa faktor-faktor kecakapan dia di dalam mengelola pemerintahan itu diabaikan ya. Jadi mungkin saya kira ke depan publik akan mempertimbangkan juga dimensi-dimensi apa kecakapan dia ya di dalam pemerintahan. Dan kalau itu yang menjadi pertimbangan ya, kita tentu senang sekali ya kalau pertimbangan-pertimbangan pada aspek track record, integritas, kemudian pengalaman dia di dalam pemerintahan yang dijadikan basis bagi pemilih untuk memilih seseorang. Tentu ini yang kita harapkan. Saya kira ada dua aspek di situ ya. Mau nambahin Kang Panji tadi ya. Jadi ada pertama tadi yang disebut Kang Panji track record. Jadi kita bicara soal kapasitas. Kapasitas kan kita bisa lihat dari track recordnya, pengalamannya, pendidikannya dan sebagainya. Yang kedua tadi apakah dia dianggap punya program yang memadai untuk menyelesaikan krisis atau hal-hal lain. Nah, kalau kita lihat misalnya katakanlah 10 besar ya. Dari segi track record semuanya berpengalaman. Kan? Oke, kita fokus di 3 orang lah misalnya Anies, Ganjar, Prabowo. Itu kan Prabowo sudah sangat lama di pemerintahan. Kemudian apa namanya punya pengalaman lama di militer, punya pengalaman sebagai pengusaha juga. Kemudian Anies lama di pemerintahan di tingkat menteri nasional maupun di tingkat daerah.
Ganjar juga begitu, baik di legislatif maupun di eksekutif. Artinya kalau kita menggunakan itu sebagai indikator kapasitas, tiga-tiganya Memenuhi itu. memenuhi syarat kan gitu. Kalau tiga-tiganya memenuhi syarat dari unsur kapasitas, kita tidak bisa membedakannya kan. Betul. Saya milih dia karena lebih mampu kan nggak bisa, Ya. tiga-tiganya mampu. Oke, yang kedua soal kemampuannya menyelesaikan krisis atau dia punya program nggak untuk itu. Ya. Biasanya kan semuanya programnya normatif ya. Normatif. Misalnya kalau bicara ekonomi, semuanya ekonomi kerakyatan. Gitu. Ya. Kalau bicara krisis nanti kita akan mengutamakan UMKM misalnya, akan mengupayakan agar harga rupiah, nilai tukar rupiah tidak terlalu anjlok dan seterusnya, komoditi. Pasti kan akan bicara soal itu kalau untuk menangani krisis dan sebagainya. Tiga-tiganya juga saya kira nanti bahasanya sama. Betul. Nah, karena tiga-tiganya punya bahasa yang sama dan kecenderungan dipersepsi sama oleh publik, maka dia tidak menjadi faktor pembeda. Ya. Lalu ya balik ke katakan Panji. Jadi faktor yang membedakan pemilih, saya milih A karena apa, saya milih G karena apa, saya milih P karena apa. Akhirnya kembali ke ketokohan, figuritas. Nah, figuritas. Nah, di soal figuritas ini memang ada yang menarik nih. Di tiga orang agak berbeda. Ya. Citra dirinya ya. Citra dirinya itu agak personal quality itu agak berbeda. Dari dulu sampai sekarang, dari 2009 sampai sekarang, personal quality yang diinginkan oleh masyarakat tuh tetap aja 4. Satu, merakyat. Dua, punya kapasitas, punya pengalaman, mampu menyelesaikan masalah. Kemudian tegas berwibawa, pintar. 4 itu aja sampai sekarang. Nah, Anies Baswedan lebih dipersepsi sebagai punya kapasitas dan pintar. Prabowo tegas berwibawa, Ganjar merakyat, gitu. Yang Jadi whole package, satu paket itu nggak ada. Nggak ada. Di masa jadi, nah mungkin itu faktor itu. mungkin nggak keluar dari wilayah Indonesia lainnya yang punya whole package itu, satu paket lengkap yang disodorkan untuk pemilih. Maksudnya keluar kriteria lagi. Figur Figur lain yang muncul ya. yang tiba-tiba muncul nih di papan, nggak di papan atas, tapi nggak bisa muncul ujuk-ujuk. Nggak bisa. Semua calon kan sudah 30-an itu kan udah muncul. Ya yang unggul 3 itu, nggak bisa dalam waktu 6 bulan muncul tiba-tiba. Iya. Begitu. Kita ke Pak Alfon Kimbang. Iya. Nah, salah satu faktor juga itu kan orang sebut bahwa pengaruh kepala daerah juga mempengaruhi keterpilihan satu kandidat di daerah itu. Pak Alfon Kimbang, bagaimana melihat di Sulawesi Utara pengaruh kepala daerah terhadap pilihan masyarakat Sulawesi Utara terhadap capres dan cawapres nanti nih? Mungkin belajar dari pemilu 2019 lalu. Dalam konteks Sulawesi Utara ini memang punya faktor penting. Ada yang influencer voters. Ya, jadi pemimpin lokal itu mampu mempengaruhi, dan itu memang terbukti di Sulawesi Utara dengan adanya tadi juga sudah disampaikan bagaimana konfigurasi pemilihan Sulawesi Utara tadi di saat JK dan juga di saat Jokowi, di mana Sulawesi Utara ini yang pemilu pilpres terakhir ini kan 77% ya yang memilih Jokowi. Ya, pasti ini dapat gambaran dilihat bahwa memang ada pengaruh yang signifikan dari pemimpin lokal, efek pemimpin lokal ini, yaitu Pak Gubernur sekarang Paul Dono Kambe, di mana beliau itu kan tokoh daerah tapi tokoh nasional juga, jadi afiliasi di partai politik PD Perjuangan. Dan ini memang sangat berpengaruh sekali dalam kontestasi pilpres. Dan saya pikir juga 2019 itu pengaruh juga nanti bagaimana situasi perpolitikan yang ada di Sulawesi Utara. Jadi ODS efek itu memang ya, karena memang pengaruh dari kepala daerah itu kan di Sulawesi Utara itu ada 15 kabupaten kota. Kalau tidak salah itu 12 kabupaten kota itu dimenangkan oleh Partai PD Perjuangan. Partai PD Perjuangan. Dan ini membuktikan bagaimana Pak Ode kami mampu mengemas ini untuk memenangkan setiap daerah-daerah ini. Dan luar biasa, ini kecenderungan ini ke arah sana lah. Jadi saya sepakat tadi bahwa kepala daerah ini punya faktor dalam Pilpres 2024. Jadi bisa dibaca ada kecenderungan
siapa yang didukung oleh kepala daerah Ya. di Sulawesi Utara, ada peluang besar untuk ikut di pilpres nanti. Ya, hasilnya. peluang. Yang paling utama kepala daerah itu berafiliasi di partai mana. Ya. Contoh sebelumnya Pak Oli Dodo Kambi itu kan ada Pak S. Hasan Dayang. Iya. Waktu itu beliau berafiliasi dengan Partai Demokrat. Nah, di masa Pak SBY, akhirnya waktu itu juga SBY iya, menang sana. SBY itu. Betul. Jadi korelasi, ada hubungan antara kepala daerah efek terhadap pilpres yang ada. Kalau Pak Panji melihat pengaruh kecenderungan presiden saat ini misalnya, Ya. Jokowi ada kecenderungan ke figur tertentu, apakah juga mempengaruhi itu? Saya kira berpengaruh ya, karena bagaimanapun dia 2 periode ya, memimpin tentunya. 2 periode pemimpin sebagai presiden, kalaupun misalnya tidak digunakan infrastruktur kekuasaan yang sekarang sedang dimiliki oleh beliau dalam rentang waktu sisa katakanlah 1 tahun lebih ke depan ya. Paling tidak orang-orang itu kan meminjam simbol dan figur dia. Tadi misalnya figur 4 hal yang disampaikan Mas Jayadi tadi, mungkin saja figur-figur kerakyatannya dipinjam gitu kan, figur-figur kecakapannya di dalam memimpin. Jadi tentu dia menjadi magnet elektoral bagi siapapun yang akan maju ya. Dukungan dari Pak Jokowi menjadi sangat penting. Tetapi di luar konteks itu saya melihat 2024 tuh, saya tadi melanjutkan yang Mas Alfon sampaikan, juga jangan dilupakan selain ada elit-elit daerah, ada peta persaingan partai politik yang bergeser di wilayah Sulawesi ya. Ini yang harus disikapi juga, karena Sulawesi kalau kita mengacu kepada fenomena, kalau Orde Baru nggak usah dihitung lah, Golkar semua kan, kuat Golkar mau di utara, selatan. Tetapi kalau kita ngelihat misalnya di masa lalu ya, Sulawesi di tahun 55 yang dibagi ke dalam 2 daerah pemilihan, wilayah utara sama selatan Tenggara, utara dengan tengah, itu kan menunjukkan satu kekuatan politik yang di selatan Tenggara itu partai-partai Islam, Masyumi, PSI, NU dan lain sebagainya, itu mayoritas sampai mencapai 64%, dan di wilayah-wilayah utara tengah itu partai-partai Kristen, partai Parkindo dengan PNI. Gitu. Nah, jadi ada korelasi kemudian dengan yang terjadi di masa pasca Orde Baru kalau kita melihat data statistik. Pasca Orde Baru di Sulawesi itu ditunjukkan dengan penggerusan secara sistematis kekuatan Golkar hampir di 6 provinsi ini. Kalau Sulbar baru kan ya Bang ya. Nah, itu terjadi penggerusan. Nah, kekuatan Golkar ini diperebutkan oleh Nasdem. Misalnya Nasdem kita lihat dia cukup mendapatkan kenaikan suara di tengah Gorontalo dengan di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara juga betul. Dua anggota legislatif ke pusat. Betul. Kemudian PDIP semakin menguat di utara. Sulawesi Utara. Kemudian PAN ini jangan salah nih. PAN di barat juga mengalami penguatan ya. Jadi ini juga fenomena-fenomena yang tadi dikaitkan dengan elit juga ya. Bagaimana elit lokal itu asal partainya dari mana, itu tentu mungkin akan memberikan, walaupun kita nggak bisa jamin ya, kalau misalnya dapat dukungan itu, kemudian mesin partai di bawah bisa bekerja. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan ke arah situ juga mungkin. Oke, baik. Ini diskusi kita masih terus kita lanjutkan, Bapak-Bapak, tapi ini kita masuk segmen mahasiswa bertanya. Jadi kalau tadi kita sudah bertanya, di sini kita akan putar beberapa pertanyaan dari mahasiswa satu persatu, nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Kita simak bersama segmen mahasiswa bertanya. Perkenalkan, nama saya Yumiko Susandi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi. Yang menjadi pertanyaan saya, syarat apa yang dibutuhkan untuk mendobrak tren presiden dari Jawa? Baik, itu dia. Syarat apa yang dibutuhkan untuk mendobrak menjadi presiden begitu ya? Syarat-syarat apa saja gitu ya? Untuk menang ya. Untuk menang. Supaya tidak dari Jawa gitu. Mulai dulu dari supaya tidak melulu dari Jawa. Tidak melulu dari Jawa. Begini ya, pertama ini bukan politik identitas. Wajar kalau orang Jawa itu paling banyak jumlahnya kan 40%. Jadi kalau orang Jawa milih orang Jawa itu memang secara sosiologis bisa dimengerti. Sama kalau orang Kang Panji dari Sunda Empire gitu. Milih orang Sunda. Ya, jadi memang faktor-faktor sosiologis itu berpengaruh. Itu realitasnya. Realitas sosiologis. Yang banyak akan cenderung milih yang berasal dari dia. Memang itu fenomena sosiologis itu. Nah, apakah itu tidak berarti bahwa pemilih kita nggak rasional? Termasuk soal politik uang. Betul.
Politik uang itu bukan menurut saya bukan karena mereka nggak rasional, justru karena rasional. Sangat rasional. Selama ini dia nggak pernah didatengin tuh sama calon. Betul. Misalnya. Tiba-tiba Setelah 5 tahun datang, lu selama ini kemana aja kan gitu. Tiba-tiba minta suara saya, jadi apa? Buat saya apa gitu? Itu kan satu hal yang rasional. Itu satu. Nah yang kedua, itu tadi soal-soal sosiologis. Iya. Yang kedua soal-soal institusional, soal-soal kelembagaan, aturan segala macam. Iya. Nah saya mau langsung aja ini satu soal ya. Sebetulnya ada peluang bagi calon dari luar Jawa untuk bisa menang atau untuk bisa bersaing secara baik, asal tidak ada presidensial threshold. Iya. Iya kan? Dulu 120%. Iya, sekarang kan ada presidensial threshold. Iya. berarti itu harus jangka panjang dong ya. Iya, mungkin 23 tahun. Kalau dari jangka pendek rasanya secara rasional kayaknya masih Jangka pendek belum, jangka Ya. pendek belum. Baru Karena- ditolak sama MK. Iya, ya. jadi itu contoh tuh. Jadi Contoh sederhana. jadi pertama ada persoalan-persoalan sosiologis yang Betul. tadi. Yang kedua ada persoalan-persoalan kelembagaan, Kelembagaan, ya. aturan-aturan pemilu. Contohnya itu yang presidensial threshold. Kalau presidensial threshold itu ada, maka orang yang berasal Sulawesi ini Ya, ada satu daerah, orang didukung oleh seluruh Sulawesi, 7% cuma. Iya. Iya. Misalnya. Nggak cukup. Iya. Ya, katakanlah itu ada partai yang mewakili itu, nggak cukup. Tapi kalau tidak ada presidensial threshold misalnya, semua Oh, partai banyak yang juga, bisa. Nah Ya. nanti kan diseleksi gitu. Karena tidak ada presidensial threshold, mungkin saja salah satu, salah dua naik ke sehingga dia bisa masuk putaran kedua atau Ya. apa gitu kan. Nah nanti setelah itu misalnya ada calon ya dari Sulawesi 1, dari Sunda 1, Ya. dari Sumatera Utara 1, dari Palembang 1. Nanti di putaran kedua mereka bergabung. Betul. Bergabung tuh. Kalau dia bergabung potensial kan untuk kompetitif walaupun belum tentu menang. Ya. Jadi saya kira menjawab pertanyaan adik mahasiswa tadi, pertanyaan bagus sekali. Salah satu yang harus kita pikirkan kembali adalah soal aturan-aturan yang terlalu membatasi di Betul. Indonesia ini. Restriksi. Pemilu itu kan prinsip dasar pemilu adalah mewadahi. Kan prinsip dasarnya itu mewadahi segala aspirasi supaya semua didengar. Tapi karena tidak semuanya bisa jadi presiden atau wakil presiden, harus kita kanalisasi, Ya. dikanalisasi. Tapi pertama-tama diwadahi dulu semuanya. Jadi harus ada keseimbangan antara mewadahi aspirasi dengan membatasi aspirasi. Ya. Gitu. Kan kalau mewadahi semua nanti terlalu banyak. Jadi tidak efektif. Supaya efektif maka kita harus ada upaya untuk membatasi. Nah, membatasi itu di Undang-Undang Dasar 45 udah jelas pembatasannya. Calon hanya dari partai politik. Ya. Kalau calon itu bertarung, kalau dia mau menang ada batasannya tuh. Dia nggak menang kalau memperoleh 50% lebih. 50% lebihnya ada batasan lagi, sebarannya segala macam. 20% di setengah Kalau jumlah iya, provinsi. kalau nggak dapat baru putaran kedua. Itu Betul. sudah dibatasi sebetulnya. Batasi, betul. Nah, tapi pemilu kita membatasi lebih jauh lagi. Iya. Dari awal untuk nyalon harus 20% dulu minimal dikaderin, ya. dukungan partainya. Ya. Nah, jadi mungkin dalam jangka menengah ke depan menurut saya untuk mengatasi barrier tadi yang disampaikan oleh adik kita tadi, ya itu aturan-aturan kelembagaan yang terlalu membatasi. Ya. Yang harus kita pikirkan kembali. Menurut saya salah satu yang harus kita dobrak ya presidensial threshold itu. Ya. Salah satu. Atau dikurangi. Dikurangi. Ya dikurangi lah kalau ya, memang 20. kalau memang Idealnya pengen banget ada berapa presidensial. berapa idealnya? Ada dua pemikiran menurut Iya. saya. Satu, kenapa nggak samain aja sama partai politik? Misalnya sekarang 40% Parliamentary kan? threshold aja. Iya. Waktu Jadi aja. setiap partai politik yang, yang masuk ke punya parlemen bisa nyalonin. bisa nyalon. Setuju Satu. saya. Atau ada konsep nih Kang Panji kan kita belajar nih apa ini juga kita semua kan orang ilmu politik. Ada konsep namanya effective number of political parties. Iya. Jadi itu dasarnya adalah tingkat efektivitas sebuah partai di parlemen. Iya. Nah, kalau kita hitung di Indonesia itu tingkat jumlah partai efektif kita itu sekitar 6 sampai 8 dari 2004 sampai sekarang 6 sampai 8. Artinya ya itu aja kita bagi. Jadi partai-partai yang memperoleh angka sekitar 6 sampai 8% bisa itu ngajuin. dia mengajukan, jadi tetap berkoalisi gitu. Ya. Misalnya gitu. Itu ya tentu harus dipikirkan. Itu contoh aja. Idealnya sepertiga lah dari 20% terlalu membatasi karena dengan konfigurasi kita sekarang Multi partai. maksimal 4. Betul. Maksimal 4 itu kalau PDI-nya nyalon sendiri. Kayaknya PDI nggak mau kan? Berarti sekarang maksimal 3. Belum tentu juga. Iya. Bisa jadi cuma 2. Iya. Bahkan kan tidak ada halangan untuk calon tunggal. Iya. Kalau partai-partai itu sepakat.
Itu akibatnya kan kalau cuma ada 2 calon atau 3 calon, calon dari mana dong yang bakal dimajuin? Ya. Tentu yang secara sosiologis paling banyak pendukung, paling banyak orangnya kan Betul. Jawa atau Sunda lah gitu. Atau orang yang dianggap dekat sama Jawa gitu. Ada pandangan lain, Mas Alvan? Ya, saya sepakat tadi. Regulasi itu nanti. Terlepas sebenarnya kalau dilihat kan memang situasi politik saat ini ya Jawa dia presiden, tapi ya harus diingat bahwa kita pernah presiden dari luar Jawa, Pak Habibie, ya pasca leksanya Pak Soeharto. Nah, jadi sah-sah saja untuk di luar Jawa, ya stigma itu oke, tetapi kita jangan lihat stigma lah gitu. Persoalan bagaimana kita melihat Indonesia adalah Indonesia, Jawa adalah Indonesia, Sulawesi adalah Indonesia, Sumatera adalah Indonesia. Jadi semua bisa untuk jadi presiden. Ya, presiden. Bukan hanya itu juga kan, oke kita hanya bicara soal presiden, tetapi sebenarnya menjadi presiden itu menentukan juga wakilnya, tadi sudah dibicarakan tadi. Terbukti juga pada waktu Pak SBY, wakilnya Pak JK. Pada masa Pak Jokowi, wakilnya Pak JK. Jadi intinya antara Jawa dan luar Jawa itu stigma itu ya, tapi kembali tadi sebenarnya kalau bagi saya ini untuk yang di luar Jawa kami itu maksudnya harus ada kemampuan lebih lah dari tokoh-tokoh politik yang ada di daerah. Bukan hanya langsung mencalonkan atau langsung naik gitu, tapi ada proses-proses. Pak JK kan itu bukan langsung ditokohkan, karena beliau itu ada proses organisasi, membangun proses sampai ketua partai, ketua partai Golkar, jadi sehingga mumpun untuk bisa bersaing dalam konteks nasional. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut masih dari mahasiswa. Kita simak apa pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Angelin Lydia, saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Saya ingin bertanya, bagaimana peran media sosial dalam mengubah persepsi masyarakat jika presiden bukan dari Jawa? Jika presiden bukan dari Jawa. Tapi perannya di media sosial di media sosial ya. Pak Panji. Ya, saya kira pengaruhnya besar ya kalau kita ngomong misalnya pengguna ya media sosial di Indonesia udah sangat masif ya, dan terutama kalau misalnya itu terjadi menyasar kalangan-kalangan milenial yang generasi yang mungkin dari aspek pembelahan sosialnya sudah tidak lagi seperti generasi X, generasi baby boomers dalam mengidentifikasi dirinya. Mungkin generasi ini bersikap lebih kosmopolitan, lebih terbuka dan lain sebagainya di dalam menentukan pilihan. Tapi saya mungkin mengomentari Jawa luar Jawa tadi, presiden sebetulnya kita belum bisa dibilang sebagai kunci ya. Kita baru mengalami 4 pilpres, baru 2 presiden yang dari Jawa, yang kalau bicara langsung beda jauh kalau kita bandingkan dengan Amerika yang sudah 46 kali punya presiden, yang itu boleh dibilang lah WASP itu jadi hukum besi kan, White Anglo-Saxon Protestan. Berarti bisa dari daerah nanti jadi presiden. Nah, cuman masalahnya lagi-lagi yang tadi Amerika terlalu lama. Iya. Maksudnya kan kalau di Amerika tuh kan memang White Anglo-Saxon Protestan itu udah jadi kayak kunci gitu ya. Walaupun batal juga dengan Biden, Kennedy sama Obama gitu. Nah, tapi saya sepakat dengan Mas Jayadi, sebetulnya ya ini melihat dari partai politik yang ingin membatasi ini, tapi sebetulnya mereka jadi susah sendiri. Ya akhirnya partai politik yang besar saja yang kemudian diuntungkan dengan ini, dengan adanya threshold, satu-satunya aturan yang mungkin adanya di Indonesia aja gitu ya. Tapi ini satu keunikan yang kemudian menurut saya mungkin tidak semua partai sepakat dengan adanya aturan threshold ini ya. 20% itu luar biasa sulit dalam era multipartai. Kita sekarang mungkin satu partai itu dapat 20%-nya udah luar biasa kan. Nah, jadi kondisi-kondisi seperti itu. Tapi mungkin secara kalau kita berpikir lebih radikal lagi ya ke depan, mungkin juga kita kenapa nggak mau nyoba plurality system misalnya ya Mas Jayadi ya. Kalau misalnya barrier itu kan adanya di gerbang sama di rumahnya. Nah, di gerbang itu dalam bentuk threshold, di rumahnya nanti ditambahin lagi 50% plus 1 tambah dengan sebaran.
Karena sistem kita majority runoff. Tapi kalau misalnya nanti kita dianggap terlalu liberal. nah itu dia, kalau mau membuka peluang orang luar Jawa misalnya ya, kenapa kita nggak mikir plurality system kayak pilkada, berapa persen pun dia menang jadi dia. Karena bagi saya nggak relevan lagi kita ngomongin legitimasi politik. Dulu kita ngomongin prasyarat ini untuk legitimasi politik, nggak relevan karena dalam sistem pemilu presiden, sistem presidensial, koalisi terbentuk setelah pemilihan kok. Jadi bisa aja partai itu ganti-gantian nanti membangun legitimasi yang baru gitu kan. Nah jadi faktor-faktor itu menurut saya, bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi, kenapa kita nggak mikir partai regional? Nah, kalau mau mikir lebih liar lagi gitu ya, yang ini cuma ada di Aceh ya. Nah kalau mau kita mendapatkan pemimpin-pemimpin, potensi-potensi kepemimpinan yang berasal dari daerah. Ya, tetapi sekarang kan yang terjadi adalah alamiah kemudian. Elit-elit lokal semacam Pak Ganjar, Pak Anies yang membangun karir dari daerah itu bisa masuk ke dalam arena. Tapi tadi arena yang terlalu membatasi yang kemudian menjadi kita jadi susah semua gitu ya. Cuma sedikit saya komentar ya, yang pertanyaan Adik tadi bagus banget. Saya kira betul itu. Media sosial menjadi salah satu juga jalan untuk membuat orang-orang yang tidak terlalu terafiliasi dengan Jawa itu bisa betul-betul tersosialisasi dengan baik. Ya. 58% pemilih kita di tahun 2024 itu milenial dan post milenial. Artinya umurnya 40 tahun ke bawah. Ya. Jadi strategi menggunakan media sosial ini sangat. Nah, hampir 90%-an ya, 80% lebih milenial itu menggunakan media sosial. Media sosial betul. Baik itu termasuk Messenger ya, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya itu. Nah, mereka ini lebih mudah dijangkau oleh media sosial dan betul tadi pikirannya tidak terlalu tersegregasi. Ya, paling tidak asumsi secara umum lah ya. Tidak terlalu tersegregasi sehingga itu bisa tuh menjadi salah satu jalan untuk membuat calon-calon yang tidak terafiliasi dengan Jawa dan Sunda itu bisa lebih kompetitif gitu. Pak Sulaiman, bagaimana? Ya, saya melanjutkan tadi, menarik sekali. Saya kira persoalannya soal Jawa dan luar Jawa ini, kita harus mulai dari menciptakan kesempatan tadi, baik secara sosiologis maupun institusional. Nah, dalam konteks itu, artinya kita perlu membangun kesadaran baru secara masif. Nah, mungkin media sosial ini di situ posisinya, bagaimana mempercepat proses ini sehingga 23 tahun ke depan bisa dipangkas lebih cepat lagi. Itu dengan kesadaran baru ini. Kesadaran baru betul. Sebenarnya kalau saya sebagai pemilih misalkan ya menggunakan generasi X, Y, kayaknya nih baby boomers. Tapi sama lah kayaknya enggak ya, jangan itu sama. Kalau sebagai pemilih media sosial, selama ini kan kita menggaung-gaungkan mengenai figur dan lain sebagainya, Jawa dan non-Jawa. Tapi sebagai pemilih kita nggak punya pilihan, nggak disuguhkan menu siapa yang sih? Ya, menu yang mana sih atau figur yang mana sih dari luar Jawa? Nah, itu yang belum barangkali dilihat oleh masyarakat sehingga menu yang ditawarkan ya figurnya itu lagi. Kalau tadi Mas Jadi bilang ya A, B, C lagi begitu. Nah, dari Mas Sulaiman sendiri bagaimana nih? Saya kira sebelum kita bicara figur itu tadi kesempatan yang dibawa ini untuk naik itu dulu yang dibentuk. Iya. Nah, setelah kesempatan itu terbuka dengan mengubah peraturan, dengan mengedukasi masyarakat, lalu tadi menarik sekali bagaimana menguatkan keindonesiaan ini kan? Ini kan terkait dengan pemahaman kita tentang Indonesia. Kalau kita sadar bahwa kita ini Indonesia, sebenarnya Jawa luar Jawa itu seharusnya tidak ada. Tidak ada. Ya? Tapi faktanya kita harus menerima bahwa itu ada secara sosiologis kita hadapi kan. Jadi kalau pertanyaan tadi itu tadi. Kesempatan yang dibawa ini dinaikkan dulu. Gimana caranya menemukan itu tadi ya? Jadi itu ya diperlukan media branding kan? Celahnya memang sulit ya, Mas Panji? Saya kira problem terbesar Indonesia mau ngomongin politik nasional, mau ngomongin politik lokal adalah iliberalisasi kompetisi elit. Jadi kompetisi elit itu dibikin restriktif. Coba lihat pilkada, threshold gitu ya. Calon perseorangan makin sulit dan lain sebagainya. Mungkin saya terlalu liberal ya di dalam tapi ya itu kita harus disediakan dulu dong. Suguhan siapa elit yang muncul dari lokal, siapa elit yang muncul dari... Jadi pilihan kita banyak. Pilihan kita bisa jadi terbentuk dengan sendirinya. Misalnya, saya lebih berasosiasi, lebih senang figur yang ini, terlepas dari etnis dia dari manapun. Karena menurut saya orang ini begini gitu kan. Karena kan memilih itu sebetulnya saya ingat omongan seorang Indonesianis Herbert Faith. Memilih itu agak menabrak konsep rasionalisme sebetulnya ya. Pemilih itu
dasarnya adalah kecurigaan dan kesukaan. Kita memilih suka seseorang atau nggak memilih karena curiga sama orang itu, gitu ya. Jadi faktor-faktor itu yang menurut saya mungkin kalau dibuka ruangnya lebih luas, ya, hambatan-hambatan tadi bisa saja. Dengan gitu. ruang yang sekarang sulit. Sulit. Jadi ini bukan sulitnya soal Jawa luar Jawa saja, elit Jawa luar Jawa saja, tetapi elit yang lahir mungkin ya dari rahim kesepakatan elit-elit. Jadi sudah disediakan duluan sama elit-elit partai. Bukan mustahil juga kan? Bukan mustahil tentunya. Nah itu yang kita harus percaya. Oke, baik, kita lanjut ke masih ada pertanyaan dari mahasiswa, kita simak bersama. Nama saya Jeremia Ramatambahani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Saya ingin bertanya, apa yang membuat calon presiden dari luar Jawa sulit bertarung dalam pemilihan presiden? Dan juga apa yang dibutuhkan untuk merubah tren presiden harus dari Jawa? Nah, Pak Sulaiman dulu ya. Ini kayaknya pertanyaan yang sama. Ya, itu tadi kesempatan, kita sudah bicara soal kesempatan tadi kan, dengan kondisi sosial yang ada, kemudian perundangan yang ada, itu tidak memberi ruang untuk mengorbit mereka. Nah, mungkin gimana ya? Tentu kalau misalnya ruang itu tercipta, tidak cukup. Tapi setelah ruang itu tercipta, figur-figur lokal ini harus punya kemampuan untuk membangun asosiasi, jejaring-jejaring, sehingga lokalitasnya itu menjadi, kalau saya katakan, menjadi lebih kabur ya. Dan saya jadi ingat, ini mungkin terkait juga nanti sejauh mana kita populasi kita ya lebih cair ke depan, perkawinan antar etnis. Kalau itu digelorakan, image Jawa luar Jawa itu lambat laun akan tergerus. Tapi kalau itu salah satu strategi kan. Strategi perkawinan. Iya, lintas. Strategi jangka panjang. Nah, persoalannya sekarang semua di Jawa ya, pendidikan di Jawa, bisnis di Jawa. Saya pikir harus ada, mungkin nanti dengan IKN itu akan mengurai itu. Nanti akan banyak perkawinan lintas etnis, kemudian pusat-pusat bisnis dan pendidikan juga mungkin akan bergeser ke beberapa titik, keluar dari titik-titik konvensional sekarang. Atau mesti harus Indonesia jadi negara federal baru? Oh tidak juga, karena beresiko juga. Sebetulnya kita secara substantif agak-agak mirip federal sebetulnya kan. Kita punya otonomi luas, desentralisasi. Jadi daerah punya, meskipun sudah agak dibatasi dengan undang-undang yang baru, Undang-Undang 23 2014 ya. Tetapi kita sebetulnya lokalitas kita cukup kuat sebetulnya. Nah, lokalitas itu yang saya setuju dengan Pak Sulaiman, lokalitas itu yang sekarang bisa dipakai dengan adanya digital technology. Jadi sekarang itu dimungkinkan orang berbasis lokal tapi dia menjadi tokoh nasional. Bisa. Dia gubernur di satu daerah tapi dia dikenal di seluruh wilayah. Jadi bukan hanya gubernur Jakarta yang bisa dikenal seluruh. Kalau gubernur Jakarta memang ya nature-nya ya, karena dia masih ibu kota. Walaupun dia gubernur Jakarta, mau tidak mau seluruh orang Indonesia lihat itu. Tapi yang lain juga bisa. Contohnya Ganjar, ada beberapa yang lain ya. Ibu Hovifah mungkin. Dia berbasis lokal, tapi dia dengan perkembangan teknologi dan media sosial, dia bisa dikenal di mana-mana. Itu istilah Pak Sulaiman ini mengaburkan identitas lokal itu ke daerah itu. Itu bisa membantu. Nah, yang juga tidak kalah penting saya kira adalah partai politik. Partai politiknya itu lebih demokratis gitu loh. Selama ini? Iya, maksudnya itu coba partai politik kasih contoh nih. Kasih contoh nih partai politik yang menjadi pimpinan partai politik itu jangan hanya di daerah tertentu aja, ya nggak? Bisa dari Aceh, bisa dari gitu loh. Dia jadi miniatur proses demokrasi Indonesia, baik dari segi simbol kepemimpinannya maupun proses di dalamnya. Kalau sekarang kan ya Mas Panji ya, salah satu problem kita justru demokratisasi di partai politik. Hanya orang tertentu yang bisa menjadi ketua partai politik kan? Hanya kelompok tertentu yang bisa menjadi pimpinan partai politik. Lah, semua proses politik di Indonesia itu
kalau nggak 100% ya mungkin lebih dari 80% tergantung partai politik kan. Iya, iya. Angkat pilkada, pemilu semua partai politik. Mengangkat hakim segala macam tergantung ada kaitan partai politik. KPU ada kaitan partai politik. Mana lagi? Bawaslu ada kaitan partai politik. Komnas, komisi segala macam. Duta besar kan terkait partai politik. Jadi saya kira salah satu kuncinya juga adalah demokratisasi di tingkat partai politik. Nah, ini yang berat. Karena mereka partai politik kan semua bicara atas nama demokrasi sekarang. Lalu siapa yang mau mengajarkan demokrasi ke mereka? Ya mereka sendiri. Ya itu problemnya. Tadi kan kita bicara soal regulasi, beri kesempatan, masalahnya semua itu yang ngerjain partai politik kan. Ya, fraksi di DPR kan. Nah itu. Kalau kita kan bisanya teriak-teriak gini aja. Ada tambahan Mas Alfon? Dari media sudah, partai politik sudah. Ada tambahan lain? Jadi sebenarnya saya hanya berkata aja Pak Jayadi ngomong gitu tadi. Jadi ada demokratisasi yang ada di partai politik sendiri. Seberapa partai politik ya melaksanakan fungsi partai politik sendiri kan, yaitu kader kan, jadi pemimpin dan sebagainya. Bukan hanya melihat pada konteks Jawa saja, tetapi berikan kesempatan lah untuk orang daerah. Setelah kemerdekaan kan itu kalau pikir orang-orang di luar Jawa ya di daerah itu banyak orang yang hebat, pinter-pinter. Apakah di Pulau Sumatera sana kan, sampai negara itu kan sempat ada pemerintah darurat tinggi kan, ya itu orang-orang brilian semua, pinter. Begitu juga di Pulau Sulawesi ya. Kalau di Sulawesi ada Pak Samratulangi dan banyak tokoh-tokoh penting yang menjadi founding father Indonesia ini. Jadi sebenarnya partai politik itu harus melihat hal ini, karena memang semua diatur negara ini diatur oleh partai politik. Di DPR itu partai politik lah, fraksi. Jadi harus ada keberanian lah, bagaimana partai politik itu harus lebih mengakomodir daerah. Bukan mengakomodir, bisa mengakomodir, tapi lebih menempatkan daerah. Selalu kan daerah itu hanya contoh, hanya di partai itu hanya jabatan-jabatan, memang hanya ada representatif ya, ada wakil ketua. Itu hanya di PD ini ya, tapi selama Megawati ya bisa kan, yang di PD ini kan PD ya kan, di bendahara kan Pak Oli Dodo Kamis sudah 3 periode kan gitu, tapi ya Pak Oli untuk daerah nggak bisa untuk naik kan karena situasi. Jadi begitupun partai-partai lain terbuktikan Pak JK. Jadi kalau ke depan masih ada JK ya yang lain, kesempatan yang lain, kalau Pak JK ini hampir ya kan sudah mencalonkan ya, hampir, tapi tadi yang sampaikan berapa tahun ke depan itu ya diberi atau diperjuangkan, Pak? Ya? Diberi atau diperjuangkan? Wah, beri dan diperjuangkan. Dua-duanya ya. Oke. Kita lanjut ke mahasiswa. Iya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Perkenalkan, nama saya Sigit Fianto Mamangge dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi. Saya ingin bertanya, di Amerika, Obama berhasil mendobrak white supremacy. Apakah di Indonesia akan terjadi hal serupa? Terima kasih. Mas Panji tadi sempat menyinggung nih ya. Gimana Mas? Ya, saya kira bukan hal yang nggak mungkin ya, tetapi yang memang tadi skenarionya lebih yang efektif itu adalah political engineering, karena political engineering itu kan memangkas jalan lama 23 tahun tadi bisa jadi 3 tahun gitu kan kalau dibuka ruangnya. Jadi lagi-lagi sebetulnya cuman ngomongin ini sudah dari dulu ya, seperti Mas Jayadi sudah dari dulu membicarakan bagaimana reformasi tentang kelembagaan untuk pencalonan, kelembagaan untuk partai politik ya. Cuman memang sebetulnya saya lebih ngelihatnya partai sendiri sekarang banyak partai yang kemudian jadi korban sebetulnya dalam tanda petik ya. Mereka mau maju juga susah karena tiketnya udah ditentukan 20% gitu kan. Nah, jadi ada sebetulnya peluang di situ, reformasi itu ya, peluang ketika partai-partai politik yang mungkin menengah ke bawah gitu ya, memiliki keinginan untuk merubah aturan itu. Jadi kalau aturan itu dirubah, saya kira bukan nggak mungkin ya. Kemudian tadi misalnya dengan skenario, ya mungkin dengan parliamentary threshold dipakai untuk itu ya, paling enggak ya, selemah-lemah iman ya. Kalau nggak sampai 0% gitu kan, artinya ya udahlah punya kursi di DPR, kemudian dia bisa mencalonkan. Jadi bukan hal yang nggak mungkin. Karena Amerika sendiri kan dengan sistem yang seperti itu, ya dia bisa melakukan itu kan. Artinya dulu bukan cuma Obama kan, Kennedy yang Katolik bisa, Biden terakhir seorang Katolik juga bisa. Kemudian Obama apalagi ya, dia mewakili 2 identitas yang sangat minoritas, kulit hitam dan juga bapaknya Muslim gitu kan. Nah ini sesuatu yang mungkin di Indonesia ke depan saya kira
memang harus didorong. Nah, tapi saya sepakat dengan Mas Sulaiman tadi bahwa mungkin satu hari pengaburan identitas dengan banyaknya pertemuan ya itu dimungkinkan juga secara sosiologis, karena sekarang misalnya gini lah, Pak Prabowo tuh orang mana sih gitu kan ada percampuran juga gitu kan, orang tuanya Pak Anies itu dari mana ya, ada ibunya orang Sunda juga gitu kan, bapaknya kakeknya ada orang Jawa Surabaya gitu kan, dan seterusnya. Nah mungkin di generasi lebih kini mungkin makin kabur, mungkin lebih menonjol yang identitas sifatnya multiple, yang lebih beragam. Dia menampilkan diri sebagai yang mungkin kalangan orang Kristen atau orang Protestan atau orang Islam yang etnisnya seperti ini, ibu bapaknya campuran. Nah itu mungkin akan lebih mudah buat kita melihat itu, sehingga Jawa luar Jawa ini lebih lebih sarut lagi gitu ya, lebih kabur lagi. Oke, Mas Jayadi ada tambahan? Jadi apa namanya, kita udah banyak diskusikan ya. Ada satu yang Amerika belum capai sekarang, presiden perempuan. Baru wakil. Berarti kita duluan ya. Kita lebih maju. Pertama kali wakil. Itu pun lama. Ya. Lama, ratusan tahun. Kita pernah, meskipun tidak melalui pemilu langsung. Ya, Ibu Mega gitu ya. Jadi ada juga sih prestasi kita yang lebih dari Amerika. Gitu. Tapi ya lagi-lagi ini soal-soal yang banyak. Jadi sebetulnya bukan soal menjadi presiden dari Jawa tidak baik atau presiden luar Jawa itu kurang baik, bukan itu. Ini soalnya adalah bagaimana kita menganggap bahwa identitas etnisitas, identitas agama itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk maju secara bersama-sama. Bahwa kita tetap punya identitas itu sangat baik. Ya, itu penting. Bisa dinafikan. Tidak bisa kita nafikan. Cuman bahwa identitas itu tidak menjadi penghalang. Nah, saya kira jalannya banyak sekarang itu. Secara alamiah atau melalui engineering, saya kira lama-lama Indonesia akan ke sana. Apalagi Indonesia itu adalah negara yang penduduknya sangat muda. Betul. Nah, tadi ya kembali ke itu. Kalau yang muda ini memiliki sikap-sikap atau pandangan-pandangan politik yang lebih kosmopolitan seperti yang kita duga, maka sebetulnya tidak akan terlalu lama ke depan. Kita bisa mendobrak hal-hal yang kita anggap tidak cocok. Gitu. Soal presiden luar Jawa itu bukan soal bahwa mereka nggak mampu seperti kata Pak Alfon tadi. Sudah terbukti mereka mampu. Cuman masalahnya adalah proses politik dan struktur politik yang kita miliki itu masih belum memberi kesempatan, kalau istilah Pak yang besar ya. Baik, kita masih ada satu video lagi dari mahasiswa, kita simak bersama. Perkenalkan, nama saya Warni Timothy dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi. Pada saat ini saya ingin bertanya, strategi seperti apa yang dibutuhkan calon presiden dari luar Jawa untuk bisa bertarung pada pemilu 2024 nanti? Strategi apa? Mungkin secara umum Pak Jayadi membaca, kalau secara realistis kayaknya calon yang berasal dari luar Jawa nggak ada sekarang. Sementara Kalau lihat dari 10 nama ya mungkin lebih mendekati Sandiaga Uno ada nama di 10 besar itu? Ada. Tapi kan dia tidak di 3 besar kan, tidak dominan gitu. Jadi strategi apa? Tapi misalnya ada calon yang tidak dianggap terafiliasi dengan kuat dengan Jawa, strateginya yang paling pokok adalah itu tadi, mengutamakan pemilih milenial dan post milenial itu dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan itu satu, menggunakan teknologi. Yang kedua adalah dia mencoba untuk membuat program-program, dia sedapat mungkin menjual gagasan-gagasan yang lebih maju ke depan, yang kalau bisa itu berbeda dengan lawannya. Kalau berkaitan dengan jangan terlalu lokalnya itu dan dinaikkan nasionalnya, strateginya seperti apa? Kalau itu kan sudah dilakukan oleh Pak Ganjar, oleh Pak Anies kan gitu. Mereka berangkat dari lokal dan artinya nasional. papan di bawahnya?
yang papan kedua ini bakal calon wakil presiden kan. Saya lihat semua udah melakukan hal yang sama tuh. Mereka misalnya Erick Thohir. Saya pernah lihat spanduk atau banner ya Pak Erick Thohir di Sumatera Selatan. Dia kan orang Lampung, tapi di Sumatera Selatan dia mencoba mendekatkan diri dengan orang Sumatera Selatan, tokoh dari Sumbaksel. Jadi betul tuh. Jadi kita tokoh nasional tapi sepertinya melokal. Itu yang penting, melokal. Karena jangan lupa isu-isu isu-isu yang dihadapi masyarakat kita itu kan masih banyak yang lokal dan basic. Kan kalau kita tanya apa sih masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita itu basic aja masalahnya. Masalah jalan rusak, harga sembako, soal BBM, soal anak sekolah, soal kesehatan, gitu-gitu aja sebetulnya. Jadi supaya bisa, maka tokoh-tokoh nasional ini kemudian melokal sekarang sampai ke akar rumput. Itu yang penting. Jadi mereka tidak hanya menjadi tokoh di tingkat nasional, tapi ketokohannya itu terasa sampai di tingkat lokal. Oke. Masuk segmen ke. Iya. Nah, itu barangkali yang tambahan lain. Tadi selain tokohnya harus melokal, barangkali Mas Sulaiman? Ya, saya kembali ke Obama tadi ya. Dalam kaitannya dengan ini. Saya berpikir kalau mau menempuh cara-cara ekstrim, Obama kan ada struktur politik yang mewadahi kenapa bisa dia mendapat dukungan besar kan di kalangan masyarakat. Orang waktu itu gerah dengan politik identitas kan, yang begitu kuat. Nah saya pikir kita tidak bisa mengakselerasi proses itu di Indonesia secara kultural, karena semuanya biasa-biasa saja. Kita bermain politik uang, kita bermain politik identitas, belum ada secara faktual yang merugikan sangat jauh begitu, sampai ke akar-akar. Jadi orang biasa-biasa saja. Kita bermain politik uang, orang tetap enjoy. Kita bermain politik identitas, orang tetap enjoy. Tidak merasa dirugikan seperti tadi bahan-bahan hajat-hajat dasarnya itu kan. Tapi kalau tercipta suatu kondisi di mana permainan ini, Jawa, luar Jawa ini menciptakan keresahan di tengah-tengah masyarakat, maka itu tadi bisa mengakselerasi proses orang mencari di luar Jawa alternatif. Kalau memang secara faktual punya dampak negatif ke masyarakat kita. Itu kira. Kalau tadi kan ada dikatakan Mas Yadi bahwa perlu ada pemimpin nasional dirasakan di lokal. Nah, mungkin Mas, kalau saya apa harus dilakukan supaya bisa dirasakan oleh daerah? Saya kira peluang untuk menghadirkan pemimpin luar Jawa itu semakin terbuka dengan semakin besarnya potensi pemula tadi gitu ya, pemilih milenial. Kenapa begitu? Karena menurut saya kita dulu sering kali ya ada semacam stereotip. Bahkan seorang sejarawan dari Australia, Anthony Reid, mengatakan Indonesia itu nggak cuma single collective ideas yang Jawa ya, yang harmoni, kemudian lebih tertutup, lebih mengedepankan toleransi. Ada nilai-nilai lain yang berkembang, keterbukaan, dinamika, masyarakat yang lebih egaliter, yang ini lebih diasosiasikan dengan non-Jawa gitu ya. Nah, kalau saya ngelihat justru potensi-potensi lahirnya pemimpin lokal dari, ini katakanlah ini sesuatu yang mungkin salah ya, stereotype ya, tapi lahirnya pemimpin-pemimpin yang memiliki karakter mewakili ide kolektif yang lebih terbuka, lebih egaliter. Karena kan sekarang jargonnya semua begitu ya, merakyat, lebih dekat, lebih terbuka. Karena kita menghadapi sebuah generasi yang kosmopolit. Beda dengan mungkin kebanyakan dari kita yang lahir dari situasi, kebanyakan kan kita nih mungkin dibesarkan di era Orde Baru ya. Jadi udah banyak aturan. Nah, mungkin lebih terbuka dan lain sebagainya, menurut saya ini satu peluang yang besar ya. Nah, kemudian kalau pemimpin-pemimpin ini kemudian punya basis di tingkat lokal, menjadi tokoh nasional dengan membawa karakter-karakter tadi, ya kita tahu Obama waktu muncul juga kan New Hope itu ya. New Hope itu seolah-olah ingin memberikan gambaran saya berbeda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, memberikan harapan dan lain sebagainya. Nah, saya kira ini bisa inline dengan apa yang berkembang ke zaman. Saya tidak mengatakan bahwa pemimpin dari luar Jawa tidak begitu, dari Jawa tidak begitu, ya artinya ada satu peluang ketika terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat terkait nilai, ya bisa diakomodir oleh elit-elit dari luar Jawa, saya kira. Oke, tapi kalau yang munculnya adalah wajah-wajah lama lagi gitu ya, apa yang bisa ditampilkan, strategi apa yang bisa ditampilkan untuk membawa perubahan-perubahan itu, Mas Panji?
Ya kalau wajah-wajah lama, saya kira ya karena apa namanya mungkin ya tadi sistemnya membatasi kan. Nah, cuman kan sekarang pun lebih realistis dah. Jadi ini kan ada interaksi ya semacam dari partai politik pun melihat popularitas dan elektabilitas dari keinginan publik lah itu kan lembaga survei itu merepresentasikan keinginan publik terhadap figur pemimpin mana yang mau hadir kan. Nah mereka tentu mempertimbangkan itu. Artinya kan 3 besar itu sebagian mungkin bisa dikatakan adalah wakil dari apa yang diinginkan oleh publik, wajah yang diinginkan oleh publik. Nah tentu partainya bisa jadi nerima, bisa jadi enggak kan, karena bagaimanapun mereka yang punya tiket gitu loh. Nah jadi kalau misalnya ini diamini oleh partai politik kemudian muncullah figur-figur itu ya relatifly ini kan mungkin banyak figur-figur yang lahir dari generasi yang lebih baru kan, yang 10 nama tadi, walaupun masih ada figur-figur lama gitu ya. Ya betul, setuju Mas Panji, Kang Panji, bahwa kita harus meredefinisi apa yang kita maksud dengan wajah lama wajah baru itu. Seolah-olah yang sekarang tampil populer itu wajah lama. Juga. Yang kan kalau kita lihat itu kan para pemimpin baru. Betul. Memang Pak Prabowo dari generasi lama. Siapa lagi yang masih agak lama itu? Ya beliau aja Mas. Cuma Pak Prabowo kan. Ya. Yang lain generasi baru semua. Ya. Pak Anies generasi baru pemimpin generasi baru lebih muda dari Jokowi. Pak Ganjar juga gitu. Seperti Erick Thohir, Ibu Khofifah. Semua kan generasi baru pemimpin. Ridwan Kamil, Sandi Uno, AHY, kemudian yang lain-lain itu semua pemimpin wajah baru sebetulnya untuk kepemimpinan nasional. Betul. Cuman kita terasa lama karena mereka terus-menerus diberitakan. Terasa lama gitu. Karena di surveinya muncul terus. Iya. Inilah wajah-wajah baru pemimpin kita. Sebetulnya lama baru ini kategorinya mungkin ada elit-elit yang dulu menjadi arsiran dari rejim Orde Baru, ada yang elit-elit lahir dari rahim pasca Orde Baru mungkin itu ya. Cuma memang sekarang makin kabur kalau kita lihat perkembangan dunia ya. Lama dan baru itu. Mahathir Muhammad nyalon lagi tuh jadi Perdana Menteri, umurnya 98 tahun. Ini apa Biden katanya mau nyalon lagi, dia tahun ini 80 tahun. Donald Trump sudah ngumumin dia nyalon lagi, dia 78 tahun ini. Krisis kepemimpinan. Kayaknya tapi ada juga banyak juga yang baru, Rishi Sunak. Inggris misalnya, Macron masih muda. Jadi mungkin kita harus meredefinisi lama dan baru itu. Kita lebih lihat ke idenya, pemikirannya, bukan usianya apa gitu. Dalam konteks itu, meskipun ya dalam konteks Indonesia kayaknya memang ya generasi baru akan. Saya kira generasi baru ya pasti untuk kita majukan. Gitu. Oke, Mas Alfat? Ya, saya juga sepakat tadi. Tapi ya pemimpin yang punya ide nasional ke lokal. Jadi selama ini kan dianggap lokal itu kan kurang diperhatikan. Tapi bagaimana membangun stigma itu, tidak ada stigma. Jadi siapapun pemimpin itu kan, tapi mampu untuk membuat daerah itu berkeadilan lah, untuk pembangunan lah dan sebagainya. Oke lah Pak Jokowi saat ini kan sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan, hampir ada pemerataan setiap provinsi itu ada. Di daerah Indonesia Timur, di Indonesia Barat kan di mana-mana semua kan jalan tol, jalan apalah semua kan proyek-proyek yang besar gitu untuk daerah. Jadi kedepanlah kalau pemimpin masa depan Indonesia harus berpikir yang lokal untuk dapat mengimbangkan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa. Itu yang utama kan sebenarnya ini. Bahwa dianggap bahwa pemimpin Jawa yang dari Jawa itu hanya membangun di Jawa. Betul. Tetapi di daerah itu, di lokal itu kurang diperhatikan. Nah, jadi ini yang perlu. Jadi saya katakan tadi kan bahwa Sulawesi itu Indonesia, Sumatera Indonesia. Jadi paling kurang lah ada keadilan. Ya, ini kan kita di negara demokrasi, jadi harus berkeadilan. Ya, harus pusat ya, di daerah juga enjoy lah begitu. Nah, jadi tidak ada gesek-gesekan antara pusat daerah, sehingga sebenarnya ini membawa juga pencerahan bagi kita di negara kita. Pak Panji, ini ada pernyataan juga sebelumnya bahwa untuk menjadi pemenang di Pilpres itu minimal ada pendekatan Jawa dan Islam Abangan. Itu realitasnya begitu. Ada kata Islam Abangan. Menurut
Ya, Pak Panji gimana? begini mungkin ya, kalau pendekatannya Jawa 57,29% DPT di yang terakhir itu. Betul. Jadi kita bisa bilang bahwa memang pemilih yang diam di Pulau Jawa itu ada 57, sekitar 110 juta lah ya. Termasuk Sunda maksudnya kan? Termasuk Sunda, tapi kan itu multiple etnis. Sunda, ya. Tapi ada 6 provinsi, tapi ada Banten, ada Jawa Barat di situ. Nah, kalau Abangan ini kan lebih ke memang citra yang kemudian lebih terbangun di banyakan di center Jawa ya, di wilayah-wilayah di apa namanya Jawa Tengah, DIY sama Jawa Timur mungkin ya, yang lebih berasosiasi ke PDIP. Tentu di situ votersnya banyak. Ya, jadi artinya kalau dibilang kemudian aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai Abangan tentu penting secara elektoral. Tetapi Abangan saja cukup nggak? Kan secara logika elektoral nggak cukup. Makanya kemudian Pak Jokowi mencari dalam tanda petik ya, membangun satu pola koalisi pelangi dalam tanda petik dengan mengajak Pak Kiai masuk ke dalam itu, karena dia perlu, kalau dalam kategorisasi yang Mas sampaikan tadi kan kategorisasinya GERTS ya, kalangan santri dibawa ke situ. Artinya ada satu koalisi yang mewakili dua stream ya, political stream, political aliran di Indonesia yang kemudian tentu secara elektoral dampaknya besar, selain karena beliau petahana juga gitu ya. Nah, tetapi ke depan saya kira yang menjadi pertimbangan elit, saya sangat yakin bahwa tidak mungkin elit maju dengan hanya membawa satu identitas tunggal ya, dalam sosok pasangan itu. Dia harus mempertimbangkan itu, basis dia di mana, kekuatannya apa, latar belakang sosial mana, pembelahan sosial. Nggak mungkin elit-elit itu hanya sekedar sederhana, oh ini dari partai ini selesai, variabelnya banyak. Ya. Contoh sederhana misalnya ya, kalau kita mau bicara Pak Anies lah katakanlah, ketika harus memilih apakah Pak Aher atau Pak AHY misalnya, kan pertimbangan itu akan muncul juga di kalangan politisi gitu kan. Kalau Pak Aher mungkin, wah ini Jawa Barat kayaknya udah relatif kuat ke Pak Anies misalnya kan, ada pertimbangan-pertimbangan itu. Mungkin Pak AHY yang lebih menampilkan citra diri yang tidak mewakili kalangan santri, ada mungkin pertimbangan ke situ ya. Demikian juga kalau misalnya PDI mau mengusung calon KIB, Pak Prabowo dengan pasangannya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu menjadi sangat penting ya. Jadi cross candidacy sifatnya gitu. Saya kira memang itu mau tidak mau berpengaruh ya, karena syarat terpilih jadi presiden, ini pilpres kan bicaranya, terpilih jadi presiden itu 50% lebih. Nah, tidak ada jadi satu calon presiden atau pasangan capres-cawapres itu tidak bisa mengandalkan satu segmen atau sejumlah segmen dari masyarakat. Mau tidak mau dia harus melihat segmen mana yang paling besar, lalu paling tidak menggabungkan keduanya, lalu dihitung 50% cukup nggak? Gitu. Nah, misalnya kita lihat indikator dukungan ke partai. Kan kita ada 9 partai nih di parlemen. Sebetulnya kalau dukungan itu dari segi pemilih, itu bisa kita bagi dua tuh. Ada 4 partai, pendukungnya sekitar 30-an%, ya, partai-partai Islam, PKB, PAN, P3, dan PKS. Kalau kita runut ini, kita urut perolehan suaranya ke 99 atau ke 2004, segitu-gitu aja suaranya. Artinya memang ada pengelompokan tertentu dalam pemilih kita. Partai-partai nasionalis juga gitu. Ada pengelompokan tertentu. Maka kalau kembali ke tadi, nasionalis biasanya kalau dikaitkan dengan Islam dianggap lebih cenderung abangan kan gitu kan. Lalu partai-partai yang cenderung santri. Nah, mau tidak mau seorang capres-cawapres kan mikir dua itu. Karena dia kepengen 50%. Gitu. Itu satu. Yang kedua memang ya memang akan lebih baik kalau kita calonnya itu memang mengindonesia gitu, tidak hanya mewakili satu segmen masyarakat tertentu aja. Bilang Mas Panji pelangi ini, mencerminkan pelangi. Ya, Indonesia memang pelangi kan, mau tidak mau. Nah, bagusnya memang di syarat itu 50 sebaran 20% di setengah jumlah provinsi itu sebetulnya untuk itu prinsipnya itu menjadikan aspek representasi ya dia. Legitimasinya dianggap lebih kuat. Gitu. Bukan legitimasi elektoral, tapi legitimasi geografis, geografis representasi kedaerahan tadi. Baik. Kita sudah di ujung talk show kita pada hari ini. Barangkali closing statement masing-masing untuk memberi closing statementnya. Nah, Sulaiman dulu terlebih dahulu, terima kasih. Ya, saya kembali saja mungkin. Kita kan ini memilih damai ya topik. Saya pikir memilih damai ini ke depan kita harus maknai lebih substantif. Tidak lagi hanya sekedar damai.
ya kan? Betul. Tapi bagaimana kedamaian dalam memilih itu diwarnai dengan nilai-nilai demokrasi yang lebih substantif. Tidak seperti yang terjadi sekarang, kita damai tapi prosedur yang kita tempuh, praktek yang kita tempuh sebenarnya tidak mencerminkan makna damai yang sesungguhnya. Baik. Mas Panji, silakan. Kalau bagi saya yang terpenting sekarang di 2024 adalah kita bergerak menyudahi pertarungan politik identitas yang betul-betul kelam ya bagi politik kita di 2014 dan 19, dan bergerak untuk mencari pemimpin yang menjadi representasi kita semua. Artinya begini, dia harus berbicara program apa yang mau dia bangun di Sulawesi, di Sumatera, di Maluku, di Papua. Ya, jadi tidak lagi pemimpin yang hanya berfokus kepada Jawa, tapi dia harus berpikir apa yang mau dibangun di sana. Jadi itu menurut saya yang jauh lebih penting terhadap gagasan dan ide yang mau dibawa oleh dia ketika dia mau membangun. Menurut saya ini lebih dari sekedar identitas yang dia bawa, tetapi gagasan ke depan yang mau dia bawa dalam konteks mau mengindonesiakan bangsa ini gitu kan. Jadi menurut saya itu yang menjadi highlight terpenting ya. Pak Alfon. Bagi saya ya jangan memunculkan stigma antara Jawa dan luar Jawa. Nah, karena kita ini adalah Indonesia kan. Nah, tapi terlepas itu kita kan di luar Jawa itu kan ya sudah tentu semua calon itu dari Jawa. Jadi kita fair-fair saja lah. Jadi tetap membawa Indonesia ini damai, ya, tanpa ada keributan, ada gesek-gesekan, tetapi kita tetap sama-sama untuk mensukseskan Pilpres 2024. Pak Jayadi, menutup. Dua hal saja. Satu, pemilu 2024 tampaknya akan dilaksanakan dalam suasana yang tidak begitu menyenangkan. Ekonomi mungkin sulit, walaupun Indonesia mungkin tidak terlalu dalam resesinya, tapi ekonomi mungkin agak sulit. Kemudian suasana dunia juga mungkin agak muram gitu. Tapi itu tidak berarti bahwa yang harus kita pahami, saya kira pemilu itu kan proses biasa aja. Kita sudah, kalau kita hitung sama pilkada, kita udah ribuan kali pemilu. Jadi mari semua kita, elit politik, masyarakat, para opinion makers ya, media, menganggap pemilu ini peristiwa yang memang harus kita jalani secara bersama-sama dan berguna untuk pembangunan kita ke depan. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, untuk pemilu 2024 mari kita berpikir lebih ke bahwa setiap suara itu pun penting. Tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Terlepas dari nanti siapa yang menang atau tidak. Jadi pemilih di Sulawesi merasa suaranya penting, pemilih di Jawa suaranya penting, pemilih di Sumatera, di Papua dan sebagainya itu semua penting. Sehingga pemilu kita nanti bukan hanya damai, tapi balik lagi kita jadi pesta demokrasi. Pesta sesungguhnya ya. Baik, terima kasih Mas Jayadi, Mas Alfon, Mas Panji dan juga Mas Sulaiman waktunya atas talk show yang menarik pada hari ini. Dan ini merupakan akhir dari talk show Memilih Damai dengan tema membaca suara dari daerah Sulawesi. Jangan lupa dan jangan lewatkan talk show Memilih Damai berikutnya. Saya Paramita Sumantri dan juga Bang Jumadi pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.